Nah sekarang Sobat Era sekalian, kita khususkan bicara tentang Jokowinya dulu. Karena ada interview dari TV swasta Kompas TV dengan Jokowi. Nah saking viralnya ya di mana-mana yang jelas ya, dan kehebatan Jokowi di situ. Ketika dia diinterview dan lain sebagainya pasti kemana-mana. Salah satunya adalah ya isu mengenai orang besar di balik isu ijazah ini. Dan kalau di tempat lain tidak hanya uang besar, duit besar juga ya gitu. Nah, sebagai seorang pengamat politik ya, Ubaidillah Badrun akan mengulas kira-kira pangkal dan ujung dari persoalan ini. Baik secara analitik maupun secara faktual. Silakan Kang Ubed. Ya, pertama saya kira diskusi tadi menarik ya, karena saya diundang untuk juga berbicara dalam perspektif politik, bahwa bagaimana kemudian kita membaca narasi yang diungkapkan oleh Joko Widodo bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu misalnya. Kan itu narasi itu yang kemudian muncul ya. Saya kira setiap narasi seorang yang dianggap politisi itu selalu maknanya tidak tunggal, Bung Refli. Artinya memungkinkan ada interpretasi baru atau ada interpretasi yang berbeda dari perspektif, bahkan dari perspektif yang bersangkutan itu sendiri begitu. Apalagi misalnya sosoknya dikenal sebagai ada salah satu penulis buku yang menulis tentang Jokowi sebagai the man of contradiction itu loh. Masih ingat ya? Masih ingat. Jadi saya lupa yang menulisnya siapa. Iya kalau nggak salah. Jadi itu penggambaran bahwa seorang Joko Widodo adalah seorang yang kontradiksi. Ada semacam paradoks di dalam dirinya yang dia buktikan dengan narasi antara yang diucapkan dengan tindakan misalnya. Misalnya soal dulu pernah mengatakan misalnya untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang KPK misalnya. Tiba-tiba kemudian dia juga termasuk yang mendorong revisi Undang-Undang KPK misalnya begitu kan. Atau misalnya tidak akan mengeluarkan Perpu untuk misalnya Undang-Undang Omnibus Law begitu. Padahal kan kemudian mengeluarkan Perpu dan seterusnya. Jadi banyak narasi yang kontradiksi yang ban blanks. Nah, itu saya kira narasi atau buku itu menggambarkan sosok Joko Widodo dalam memproses. Nah, karena itu apakah kemudian ketika Jokowi ini mengatakan bahwa ada orang besar di balik isu ijazah ini, maka itu narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak berdasarkan atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang dia sebutkan begitu. Kan kita nggak menerima. Siapa sesungguhnya orang besar yang dimaksud oleh Joko Widodo misalnya? Karena dia tidak menyebutkan, maka itu seperti narasi yang dilempar begitu saja, liar begitu, ya, untuk membentuk melakukan semacam framing kepada publik bahwa isu ijazah palsu itu ada yang mendanai, ada yang mendesain begitu, ada sutradara dan lain-lain begitu. Padahal kalau kita lihat secara kronologis ya Bung Refli, sebetulnya isu ijazah palsu ini kan lama. Sejak awal periode pertama Joko Widodo, ketika misalnya Bambang Tri menulis buku Jokowi Undercover begitu. Jadi kan yang mulai kalau lihat posisinya siapa Resuryo, kemudian Dr. Tifa sama Rismon itu kan setelah ada buku itu kan. Jadi bukan kalau kemudian dihubungkan ada orang besar di balik itu, pertanyaan siapa di belakang Bambang Tri? Sementara dia sampai harus dipenjara gitu misalnya. Dan ketika di penjara ternyata menderita sekali. Dan luar biasa begitu. Bahkan ada dan sebagainya. Jadi kalau kemudian ada orang besar, kita telusuri siapa orang besar di belakang Bambang Tri itu gitu misalnya. Bahkan saya melihat justru Bambang Tri itu dengan independensinya dan dia jurnalis kan, pernah jadi jurnalis.
saya kira ya dia menulis dengan tanggung jawab begitu bahwa dia tentu punya data, punya argumen untuk menulis buku itu. Nah karena itu narasi orang besar itu, ya orang besar itu Bambang Tri itu misalnya gitu. Bisa jadi orang besar itu ya Roy Suryo itu sama siapa Dr. Tifa, kemudian Rismond begitu ya. Itu yang ya mereka yang kemudian membuat situasi ini terungkap begitu bahwa oh ternyata memang persoalan ijazah Jokowi itu penutannya gitu. Masih banyak tanda tanya besar karena perdebatan terakhir mereka di media kan kelihatan begitu ya. Ternyata ijazah yang disebut asli dari scan itu ternyata kan kemudian dari siapa aktivis atau dari, kader PSI itu ya, kan. Dian Sandi. Jadi saya kira ya sangat sulit bisa ditafsirkan secara clear pernyataan Joko Widodo bahwa ada orang besar itu. Menurut saya itu narasi yang hampa, yang karena tidak ada bukti. Jadi narasinya Ari Lasso hampa. Narasi kosong. Narasi sebetulnya kosong. Hanya untuk framingnya. Saya kira ya kita perlu bertanya juga kepada Joko Widodo. Sebutkan siapa orang besar itu. Ya, kalau jadi, kemudian beliau mengatakan bahwa ada orang besar kan. Ya, jadi begini, kita bicara mungkin spekulasi yang mau dikembangkan oleh kelompok Jokowi ini ya. Jadi spekulasi yang berkembang itu kita lihat RRT itu kalau kita telisik-telisik Rismond. Siapa sih Rismond itu? Gak jelas. Ya dia seorang akademisi, kemudian mengambil PhD di Jepang, ahli digital forensik, tetapi bukan baru muncul sekarang saja. Waktu dalam kasus misalnya kopi sianida, itu dia sudah menjadi ahli. Jadi enggak kemarin sore juga. Cuman tidak exposure-nya tidak sekuat ini. Dr. Tifa kita tidak pernah melihat jejak dia sebagai aktivis partai politik. Jadi bisa dibilang juga tokoh independen dan sangat menonjol ketika pandemi kemarin. Nah Roy Suryo yang kemudian di-blame bahwa dia karena dia mantan Demokrat, lalu tiba-tiba direkrut Denny Indrayana yang juga Demokrat, Amir Samsudin yang juga Demokrat, kemudian terakhir Beni Harman. Oh ya, Beni Kaharman ya. Ya, Beni Kaharman yang membuat sebuah pernyataan yang tidak jelas. Jangankan ini jasa saja tidak jelas katanya gitu apa ya. Nah, ini yang kemudian secara sengaja by design seperti ini digoreng oleh pro Jokowi untuk menggeser isu bukan lagi ijazah palsu tetapi ada orang besar yang mengorkestrasi ini. Bagaimana pendapat Ubed? Ya, saya kira itu kan apa ya? Muncul kemudian interpretasi bahwa Roy Suryo itu dari Partai Demokrat ya kan, kemudian mengarah kepada tentu di belakang Partai Demokrat ada SBY kan begitu. Dan SBY orang besar. SBY orang besar ya kan. Baik jabatannya presiden ya, gitu. Maupun orangnya. Ya betul. Jadi sebagai mantan presiden dia dinilai sebagai orang besar ya kan. Apalagi kemudian anak SBY AHY punya potensi besar juga untuk menjadi calon presiden misalnya. Tetapi dengan Gibran. Iya, tapi saya kira kesimpulan itu sangat simplifikatif ya. Karena Roy Suryo dalam beberapa tahun terakhir misalnya tidak ada jejak yang saya temukan bahwa yang bersangkutan itu melakukan komunikasi intensif atau bahkan hadir atau diskusi sering begitu dengan SBY begitu. Jadi saya tidak menangkap, artinya tidak ada data empirik yang menunjukkan bahwa Roy Suryo itu adalah misalnya dalam kendali disuruh oleh SBY misalnya. Saya tidak menemukan bukti empirik itu. Apalagi dia sudah berapa tahun berhenti secara formal. Berhenti secara formal dari Partai Demokrat. Dan 2 tahun terakhir tidak ikut pemilu. Nah, jadi fakta itu kan membantah seluruh analisis itu ya. Bagaimana dengan 2 lainnya? Ya, saya kira yang lain ya, Dr. Tifa tidak punya afiliasi politik misalnya. Kemudian dan dia seorang dokter ya yang fokus pada dunia kesehatan. Yang dia yang saya tangkap ya dia fokus pada secara kesehatan itu kan bisa dilihat dari orang itu sebetulnya dia konsisten nggak untuk jujur begitu ya. Mungkin dia tertarik melihat isu ijazah itu dari inkonsistensi yang diproduksi narasinya oleh Joko Widodo misalnya.
kemudian Rismon saya kira dia punya kepakaran tersendiri. Ya, Jadi di belakang mereka siapa? Saya kira seingat saya, setahu saya tidak menemukan jejak bahwa mereka adalah bagian dari skenario besar orang-orang besar itu. Oke. Jadi nggak mungkin ada orang besar di balik 3 orang itu. Oke. Jadi biar disclaimer ya, biar kita fair, Ubed ya. Per tanggal 26 November, saya menjadi salah satu penasihat hukum mereka. Oh, oke. Maksud saya biar dalam percakapan ini Ubed tahu posisi saya. Jadi dengan demikian feel free untuk melakukan interpretasi apapun. Jangan sampai kemudian wah ini ada orang besar yang mendesain ini. Karena masyarakat yang post-truth ini susah ya, low trust society seperti ini. Oke. Nah, sekarang ada satu isu yang spekulatif yang saya dengar begini. Udahlah, tidak usah lagi kita membahas tentang ijazah palsu ini. Karena isu ini sesungguhnya isu yang menguntungkan Jokowi. Itu acara Jokowi untuk on the top dalam pemberitaan. Ya. Karena itu katanya kalau kita bahas terus isu ijazah yang untung Jokowi. Jadi tidak usah dibahas. Apa pendapat Anda dengan hal seperti itu? Ya, saya kira bisa dipahami dalam banyak analisis ya. Pertama, kalau ada orang mengatakan seperti itu kan bisa jadi tanda bahwa berpikir bahwa Jokowi mendapat keuntungan dari isu ini. Karena dia terus menjadi perbincangan publik dan lain-lain. Maka dia minta dihentikan. Orang-orang meminta untuk berhenti dalam membahas isu ijazah palsu, bisa jadi mereka tidak cukup data atau tidak cukup informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam isu ijazah ini. Ya. Yang kedua, ya sebetulnya kalau kemudian ini sengaja misalnya ya gitu ya, Jokowi membiarkan ini karena dia menikmati situasi itu. Itu kan sebetulnya juga isu yang tidak menguntungkan secara substantif Jokowi kan. Jokowi masa dia dikenal dengan isu yang buruk gitu ya? Iya begitu kan. Jadi isunya buruk dan tidak menguntungkan dia, lalu apakah dia terus memelihara isu ini kan? Yang menurut saya yang bisa kita cermati justru ya Jokowi sudah masuk perangkap di dalam situasi ini, lalu dia memanfaatkan isu ini gitu. Jadi saling menumpangi sebetulnya, saling menumpangi bahwa memang bisa jadi persoalan ijazah palsu ini akan terbukti palsu atau terbukti asli, kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena proses peradilan belum berjalan kan begitu. Tetapi secara politik ya setiap ruang di mana individu mendapatkan tempat di media, di ruang publik, ya tetap dia mendapatkan insentif di situ. Ya, jadi sama seperti di dalam sebuah penderitaan apapun ada blessingnya ya kan. Yeah. Tapi kan kita tidak bicara bahwa Jokowi pasti dapat blessing dari ini, tapi spotlight lah. Dia dapat spotlight, pemberitaan yang banyak. Dan bahkan selama beberapa bulan ini bisa pemberitaan tentang Prabowo lewat semua dengan pemberitaan tentang ijazah palsu ini. Nah tapi Ubed mengatakan itu bukan by design ya, tetapi by accident saja. Jadi dia sudah kecemplung dan bagaimana memanfaatkan sesuatu yang sudah terjadi, sudah dalam kubangan sehingga dia punya keuntungan spotlight tadi ya.